Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Magdalena Putri. Saya berasal dari Universitas Katolik Musi Caritas dengan NIM 2021-066 kelas SA602. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis yang telah saya lakukan pada usaha Kemplang Yenli. Pertama-tama, profil usaha. Nama pemilik dari usaha ini adalah Bu Yendi. Alamat usaha berada di Jalan Sultan Syahrir, Lorong Dempuraya 1, nomor 1440B, Palembang, Sumatera Selatan. Usaha ini termasuk ke dalam jenis usaha kecil dan menengah dan telah berdiri sejak tahun 2015, kurang lebih telah 7 tahun berdiri. Produksi per bulannya biasanya 15 sampai 20 bungkus kemplang goreng dengan ukuran 250 gram. Harga per bungkusnya berkisar di antara harga 25.000 per bungkusnya. Jangkauan pemasaran dari usaha ini adalah kawasan sekitar tempat tinggal. Yang pertama, saya akan membahas tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Pada usaha Kemplang Yenli ini sendiri, Bu Yenli mengatur usaha berdasarkan pengalaman tanpa dibantu pihak lain dan dalam kegiatan administrasi serta kegiatan humas masih dilakukan secara manual atau tradisional oleh Bu Yenli sendiri melalui pencatatan langsung di buku serta promosi dari lingkungan sekitar secara langsung. Semua kegiatan masih dilakukan karena Bu Yenli merasa bahwa menyewa tenaga kerja di tingkat produksi yang sekarang hanya akan membuat produksi menjadi lebih besar, biaya produksinya. Kemudian, manajemen research and development, pengembangan usaha. Research pelayanan. Usaha Kemplang Yenli mencari tahu bagaimana proses transaksi yang diminati oleh target konsumennya. Kemplang Yenli menawarkan jasa antar pesanan serta menawarkan langsung produknya kepada konsumen secara langsung, sehingga konsumen dapat langsung memutuskan apakah akan membeli produk atau tidak. Research harga. Kemplang Yenli menawarkan harga yang stabil kepada konsumen, yaitu 25.000 per bungkus, terutama pada saat ini di mana minyak goreng memiliki harga yang cukup tinggi. Bu Yenli memutuskan untuk tidak menaikkan harga meski harus mengurangi keuntungan, supaya konsumen tetap dapat membeli produk dan merasa puas atau diuntungkan. Yang ketiga, research input. Kemplang Yenli telah menjalin hubungan yang baik dengan pemasok-pemasok bahan baku, baik itu kemplang mentah, minyak goreng, maupun plastik kemasan. Sehingga input terkait usaha selalu memiliki kualitas yang baik dengan kesediaan yang cukup baik. Yang keempat, research lokasi. Kemplang Yenli lebih berfokus untuk menjual produknya di wilayah sekitar produksi. Akan tetapi, Bu Yenli sedang berupaya untuk menjual produknya di media sosial dengan harapan dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas. Yang kelima, riset kepuasan pelanggan. Kemplang Yenli sangat terbuka pada opini konsumen. Seringkali Bu Yenli bertanya kepada konsumennya, apakah ketebalan kemplang yang dijual telah sesuai, ataukah kemasan yang digunakan dapat menjaga kualitas produk dengan baik. Dari jawaban-jawaban tersebut, Bu Yenli akan kembali berusaha untuk memproduksi produknya dengan lebih baik lagi. Jadi kalau dari aspek manajemen dan organisasi, saya dapat mengatakan berjalan dengan cukup baik. Namun akan lebih baik apabila aspek manajemen maupun organisasi ini dikembangkan lagi agar dapat memperluas target serta memperkuat produksi dengan memperkerjakan karyawan yang memiliki kemampuan yang mendukung bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen dan organisasi dalam usaha Kemplang Yenli kurang layak. Selanjutnya, aspek legalitas. Usaha Kemplang Yenli termasuk ke dalam usaha kecil menengah dan belum memiliki surat izin usaha. Pemilik usaha sendiri juga tidak mendaftarkan usahanya. Mengapa tidak didaftarkan? Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, pemilik usaha tidak mendaftarkannya karena menganggap usahanya tidak sebesar itu untuk didaftarkan secara sah, sehingga usaha Kemplang Yenli dapat dikatakan tidak layak secara hukum.
Aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Yang pertama, permintaan pasar. Permintaan produk kemplang goreng Yanli sejauh ini stabil. Belum terdapat kondisi tertentu yang terlalu menurun ataupun meningkat yang mempengaruhi berjalannya usaha. Penetapan harga. Penetapan harga yang ditentukan oleh pemilik usaha dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan, baik dari proses pembelian bahan baku hingga proses pemasaran. Harga yang ditetapkan itu 25.000 per bungkus, ukuran 250 gram. Sedangkan apabila konsumen ataupun reseller membeli dengan jumlah besar, terdapat potongan harga tertentu. Distribusi penjualan produk kemplang goreng masih dilakukan secara tradisional atau sederhana. Bu Yanli menawarkan kemplangnya ini secara personal kepada konsumen dengan mengunjungi atau datang kepada konsumen untuk menawarkan produk. Tidak jarang juga Bu Yanli ini menerapkan sistem pemesanan sebelum produksi agar proses produksi dan pengiriman lebih teratur. Promosi. Promosi ini belum terlalu aktif, usaha ini belum terlalu aktif di bidang promosi. Kebanyakan orang-orang sekitar tempat usaha menawarkan produk kemplang Yanli ini kepada orang lain ataupun Bu Yanli sendiri yang turun langsung ke pasar untuk menawarkan produknya. Dan berdasarkan data yang saya jumpai, usaha kemplang Yanli ini mempunyai potensi yang cukup meyakinkan karena produk yang dijual merupakan produk yang dapat dikonsumsi oleh berbagai jenis kalangan dan didukung juga dengan pola konsumsi yang semakin bertumbuh saat ini. Akan tetapi dari segi persaingan, terdapat begitu banyak pesaing yang melakukan kegiatan usaha serupa. Dikhawatirkan, usaha kemplang Yanli ini akan kalah saing dengan usaha lain yang serupa. Hal ini dikarenakan pemasaran yang dilakukan masih cukup terbatas, cenderung hanya pada lingkungan sekitar produksi dan mengandalkan promosi tidak langsung dari konsumen lain. Jadi dapat dinilai, aspek pasar dan pemasaran dari kemplang Yanli ini cukup layak. Aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Berikut merupakan rincian kebutuhan dana terkait produksi usaha kemplang pada tahun 2021 dari wawancara yang telah saya lakukan. Dari segi modal, usaha kemplang Yanli ini menggunakan modal yang berasal dari Bu Yanli selaku pemilik usaha. Dan pendapatan yang diterima berdasarkan sumber wawancara dengan Bu Yanli dikatakan sesuai dengan harapan. Proyeksi pendapatan usaha kemplang Yanli. Berdasarkan data yang ada di tabel ini, saya memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menutup modal dengan cara rumus payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali dengan 1 tahun. Didapatkanlah hasil 2,5 tahun. Dari perhitungan ini, usaha kemplang Yanli dapat dikatakan layak dari aspek keuangan karena berdasarkan perhitungan waktu berdirinya, usaha modal pemilik telah kembali dan dapat memperoleh keuntungan. Aspek teknis atau operasi. Yang pertama, lokasi operasi. Tempat produksi usaha merupakan rumah tempat tinggal pemilik usaha, yaitu Bu Yanli, berlokasi di Jalan Sultan Syahrir, nomor 1440B, Palembang, Sumatera Selatan. Yang kedua, bahan baku tambahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam produksi ini adalah kemplang mentah dan minyak goreng. Bahan penolong yang digunakan seperti plastik ataupun kertas untuk menyerap minyak. Harga bahan baku kemplang mentah berkisar di antara 60.000 dan minyak goreng menyesuaikan dengan harga di pasar. Yang ketiga, daerah pemasaran. Kemplang Yanli menjual produknya di daerah sekitar tempat produksi. Selain itu, usaha ini juga menerima pesanan dari kawasan luar tempat produksi melalui pemesanan lewat telepon. Yang keempat, tenaga kerja. Bu Yanli selaku pemilik usaha belum memperkerjakan pegawai dalam usahanya. Semua proses produksi dilakukan dalam
dibawa secara langsung oleh Bu Yanli. Bu Yanli merasa dengan kemampuan dan kuantitas produksi yang sekarang belum diperlukan pegawai tambahan. Dan yang kelima adalah fasilitas pengangkutan. Jenis alat angkut yang digunakan dalam usaha Kempleng Yanli yaitu sepeda dan motor. Kedua alat angkut ini digunakan dalam proses pengambilan bahan baku serta proses pemasaran. Selanjutnya proses produksi. Untuk proses produksi ini saya akan tampilkan sedikit cuplikan tentang kurang lebih produksinya. Yang pertama sebenarnya adalah proses pemilihan bahan baku, akan tetapi saya tidak bisa atau saya tidak berkesempatan untuk melihat proses pemilihan ini. Tahap pertama itu Bu Yanli menyediakan bahan baku utama berupa kemplang mentah yang telah dipilih ukuran dan ketebalannya agar dapat menghasilkan kemplang goreng yang baik dan mudah untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah ini, proses penjemuran. Dalam tahap ini, Bu Yanli dilakukan penjemuran dengan bantuan sinar matahari agar kemplang dapat mengembang dengan baik pada saat digoreng. Selanjutnya ini ada tahap penggorengan. Tahap penggorengan ini, kemplang yang telah dijemur digoreng dalam minyak yang telah dipanaskan. Suhu minyak tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Sebelum digoreng, kemplang dicelupkan terlebih dahulu ke minyak dingin hingga seluruh bagian dari kemplang terlapisi oleh minyak. Baru setelahnya, kemplang digoreng hingga mengembang dan warnanya kuning keemasan. Tahap ini juga sekaligus tahap penirisan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar minyak yang terdapat di kemplang setelah proses penggorengan. Proses ini juga masih dilakukan secara manual. Selanjutnya proses pengemasan. Proses ini dilakukan setelah kemplang ditiriskan dan sudah tidak terlalu panas suhunya. Kemplang goreng dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan ditimbang sesuai dengan kemasan atau keperluan produksi. Proses ini dibantu dengan alat impulse sealer sehingga kemplang goreng lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Usaha Kempleng Yanli ini belum memiliki cabang dan masih dilakukan secara sederhana. Akan tetapi, sumber bahan baku dan letak peralatan yang telah digunakan cukup efisien, di mana Bu Yanli dapat memperoleh bahan baku dengan mudah, didukung dengan relasi yang baik dengan pemasok, serta peralatan yang digunakan berupa impulse sealer yang dapat dioperasikan dan dipindahkan letaknya dengan mudah, serta penggunaan alat angkut seperti sepeda dan motor yang mempermudah proses pengambilan bahan baku maupun pemasaran. Sehingga dapat disimpulkan aspek teknis atau operasi usaha Kempleng Yanli dapat dikatakan layak. Aspek sumber daya manusia. Pada usaha Kempleng Yanli, sumber daya manusia yang digunakan dapat dikatakan sangatlah terbatas. Pemilik usaha, yaitu Bu Yanli, tidak memperkerjakan karyawan untuk membantu berjalannya usaha. Dari awal pemilihan barang, produksi, hingga pemasaran semuanya dilakukan sendiri oleh Bu Yanli. Pemilik usaha juga mengaku tidak berpikir untuk merekrut pekerja di masa mendatang. Hal ini dikarenakan Bu Yanli berasumsi bahwa dengan memperkerjakan pegawai, maka akan menambah biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap usaha terlihat dengan terbatasnya jumlah produksi yang dihasilkan. Bu Yanli menjalankan usaha kemplang goreng ini berdasarkan pengalaman serta dengan mengamati pesaing di sekitarnya. Meski pada awalnya terdapat beberapa kesulitan, baik dari segi produksi maupun pemasaran, saat ini usaha Kempleng Yanli ini cukup stabil penjualannya. Dan berdasarkan data yang telah saya peroleh, dapat saya simpulkan bahwa usaha Kempleng Yanli kurang layak dari segi sumber daya manusia. Aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan, usaha Kempleng Yanli sejauh ini tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar. Sebaliknya, lingkungan sekitar menerima adanya usaha ini dengan baik dan memberikan tanggapan positif dengan melakukan pembelian dan promosi secara tidak langsung kepada calon konsumen lain. Kempleng Yanli dalam segi aspek dampak lingkungan
belum terpenuhi, karena usaha ini masih termasuk usaha kecil dan belum memiliki dampak yang terlihat jelas pada ekonomi maupun sosial lingkungan di sekitarnya. Analisis SWOT dalam kembangan Lee. Yang pertama, kekuatan atau strength. Usaha ini mampu memberikan kualitas produk yang baik kepada konsumen. Meski terjadi kenaikan terhadap salah satu bahan baku yaitu minyak goreng. Pemilik usaha juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, pemasok, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Usaha ini masih berjalan dengan cara tradisional sehingga tertinggal dari pesaing-pesaing baru. Pemasaran produk juga masih tergolong terbatas, hanya di sekitar kawasan produksi. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Peluang dari bisnis ini adalah dengan memperluas jaringan pemasarannya serta meningkatkan promosi dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki adalah banyaknya pesaing dan produk-produk yang lebih diminati oleh konsumen seiring perkembangan zaman. Kesimpulan dan saran. Dari analisis yang telah saya lakukan selama saya melakukan menyusun laporan ini adalah saya berpendapat bahwa usaha kembang ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan dengan catatan pemilik usaha akan mengembangkan kembali usahanya. Bila tidak, maka usaha ini cepat ataupun lambat akan mengalami kemunduran karena tidak dapat bersaing di pasar. Terlihat sekali bahwa produksi dari usaha ini sangat terbatas, serta pemasarannya juga belum terlalu luas. Saran. Saya telah memberikan saran ini secara langsung kepada pemilik usaha, yaitu Bu Yanli. Saya memberikan saran bahwa akan lebih baik apabila usaha Kemplang Yanli memperluas promosi penjualannya dengan membuka website melalui media sosial agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Juga sebaiknya dipekerjakan pekerja untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi usaha Kemplang Yanli. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Bila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.